Hai teman-teman, selamat datang kembali dari Vlog Official. Jadi kali ini Mimin akan membahas satu film yang berjudul Badland Hunter, di mana film ini menceritakan kejadian yaitu hancurnya kehidupan di muka bumi ini, disertai dengan adanya penemuan-penemuan yang tidak seharusnya oleh seorang dokter yang berusaha untuk menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal, tapi dengan cara hal-hal yang tidak seharusnya ya. Jadi anak lain itu yang sudah berumur 18 tahun yang menjadi korban. Seperti apa ceritanya? Namun di lain sisi ada Namsan yang menjadi pemeran utama di sini yang berusaha untuk menghentikan cara-cara itu dan berusaha untuk membangun kehidupan di bumi ini kembali. Seperti apa ceritanya? Langsung saja. Jadi di awal video memperlihatkan seorang pemuda yang lagi berburu dan hampir saja kaget karena melihat seekor kucing, tapi ternyata yang dilihatnya itu ternyata ada seekor buaya. Dia mencoba untuk membunuhnya dengan memanahnya dari jarak jauh dan buaya itu kena, tapi apa yang terjadi, dia hidup kembali. Sementara itu dia mencoba untuk melarikan diri melalui mobil, tapi dia diserang. Untung saja pamannya datang untuk menarik buaya itu dan menyembelihnya dengan seketika sampai memotong lehernya, teman-teman. Suna merupakan anak satu-satunya gadis yang berusia 18 tahun di distrik itu yang masih tersisa. Dia tinggal bersama neneknya dan setiap hari neneknya pergi mencari air kotor untuk dibersihkan kembali dan diolah kembali untuk diminum tentunya. Sementara bercerita, Namsan bersama keponakannya pada saat itu membagikan hasil buruan itu yang tadi buaya yang dia tangkap itu, dan datang seorang wanita yang membawa banyak emas untuk menukarnya, tapi dia tidak mau untuk menukarnya dan memberinya ular ya. Dan tidak lama kemudian Suna datang bersama neneknya untuk juga menukarkan barang yang dia miliki, sama seperti dengan warga lain. Dan seperti biasa Suna menukarkan lukisan. Sementara terjadi pertukaran di distrik bus itu, ada datang seorang pemberontak satu mobil yang membawa satu lembar gambar dan mencari orang itu. Pemberontak itu mulai menyerang satu persatu warga. Namun warga yang ada di tempat itu tidak serta-merta menerima perlakuan dari mereka, dan ada juga yang melakukan perlawanan tentunya. Sampai pada akhirnya pemberontak itu melihat Suna dan seakan-akan Suna itu sangat menggiurkan ya. Dan tidak lama kemudian karena dia berani menyentuh Suna, akhirnya keponakan dari Namsan itu mulai melakukan penyerangan dan akhirnya Namsan turun tangan karena keponakannya dihajar habis-habisan. Namsan pun yang pada saat itu disuruh untuk diam melakukan perlawanan tentunya kepada mereka, dan apa yang terjadi teman-teman, mereka semua berhasil dilumpuhkan. Namsan yang berhasil untuk melumpuhkan mereka bertanya, siapa bos kalian, siapa yang menyuruh kalian, dan akhirnya dia tahu bahwasanya dia disuruh oleh bosnya bernama Tiger ya. Dan pemberontak pun itu menjelaskan bahwa mereka dapat air bersih dari sebuah apartemen yang masih kokoh berdiri di tengah runtuhan hancurnya muka bumi ini. Dan akhirnya pemberontak itu pun melarikan diri dan terjadilah aksi senyum-senyum antara mbak-mbak yang banyak emas itu dengan Namsan tentunya. Sehabis dari itu Namsan bersama dengan keponakannya kembali ke rumah dan melihat Suna bersama neneknya didatangi oleh seseorang bersama beberapa anggotanya yang mengaku seorang guru dan berusaha untuk menarik anak-anak yang masih berusia 18 tahun tentunya. Namsan pun sempat bertanya, kalau misalkan di tengah-tengah seperti ini ada kehidupan seperti itu, bagaimana pengamanannya? Orang itu pun menjelaskan bahwa tenang, kita ada pengamanan yang sangat luar biasa tentunya.
Baik Suna maupun neneknya tidak ada kecurigaan sedikit pun bahwasanya ada orang yang baru-baru datang dan memintanya untuk pergi bersama-sama. Pada saat itu pun mereka akhirnya pergi setelah memberikan lukisannya kepada keponakan dari Namsan itu. Pada malam harinya, Namsan bersama keponakannya berusaha untuk melakukan perburuan kembali di malam harinya. Dan lelucon yang muncul pada saat itu, dia mau jadi anak tiri dan menyuruh pamannya untuk menikah dengan mbak-mbak yang banyak emas tadi supaya bisa menyusul Suna. Scene pun berganti di Suna bersama neneknya beserta rombongan lain jalan dan bertemu dengan rombongan lain juga bersama anggota teman dari guru itu dan membawa juga beberapa anggota. Di situ pun Suna mendapatkan teman baru dan akhirnya mereka berkenalan dan bersepakat untuk berteman dan dia pun saling bertanya dia asalnya dari mana. Tapi sungguh miris dari kehidupan dari Suna, bahkan temannya ini pun hidup di bawah tanah dan sempat bersama-sama biasanya dengan tikus maupun kecoa. Di tengah-tengah perburuan, Namsan bersama keponakannya sempat bercanda kembali mengenai pernikahan dengan mbak-mbak yang banyak emas itu. Di sisi lain, perjalanan pun agak terhenti di saat neneknya mulai agak kecapean bersama kakek-kakek lain dan guru itu pun menjelaskan bahwa ada klinik di sekitaran sini. Nanti orang dia itu mengantar nenek dan kakek itu ke klinik. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Hanya sekejap jalan saat dia terpisah dengan neneknya, ternyata sudah ada jemputan mereka pakai mobil. Suna pun sempat protes kenapa harus neneknya dibawa ke klinik, sedangkan jemputan ini sudah dekat tentunya. Dan guru itu bersama dengan teman yang lain mencoba meyakinkan Suna bahwa nanti besok kami jemput nenek kamu tentunya. Nah, neneknya pun bersama kakek itu diantar di sebuah tempat yang kosong dan neneknya pun bertanya, mana kliniknya? Tapi ternyata dia dibuang ke dalam jurang, teman-teman. Sementara itu nenek dari Suna pun hampir dibunuh tapi langsung dilihat dari keponakan dari Namsan. Perkelahian pun tidak bisa terhindarkan, namun apa yang terjadi teman-teman di saat dia ditusuk pakai anak panah, dia bisa hidup kembali. Namsan pun bersama keponakannya sempat terheran-heran apa yang terjadi sebenarnya dan perkelahian pun terus berlanjut dan seperti biasa dia pun terbentur kepalanya di batu yang sangat besar, dia pun masih berhasil hidup dan di situ keponakannya pun sangat heran tentunya. Penjahat itu pun sempat digantung pakai tali tapi dia memotong kakinya dan sampai terjatuh kembali dan menyerang kembali keponakan Namsan. Untung aja ada seorang wanita yang tiba-tiba hadir menolong mereka. Dan akhirnya dia tahu bahwasanya mereka itu tidak bisa dibunuh dengan sebagaimana kalau misalkan cuma ditembak ataupun dikena pakai anak panah, harus dipotong kepalanya memang. Wanita itu pun menjelaskan tentang siapa dirinya dan kenapa dia sengaja mencari Namsan tentunya. Wanita pun itu menjelaskan bahwa di kehidupan dia sebelumnya dia adalah seorang sersang sersang bernama Sersang Yuno. Jadi pada saat terjadinya gempa besar itu dia melihat satu unit apartemen yang berdiri kokoh dan pada saat itu dia mencoba untuk membangun kehidupan di situ, namun tiba-tiba datang seorang dokter bernama. Setelah menjelaskan itu semua, Namsan pun setuju karena dia mau menjemput juga Suna. Di tempat lain, Suna pun sampai di apartemen itu dan dijemput dengan riang gembira oleh penghuni apartemen itu bersama dengan dokter tentunya yang menyambutnya dengan sangat hangat. Orang yang datang pun itu dibagikan botol air ya, dan mereka pun meminumnya, tapi alhamdulillah Suna tidak meminumnya dan hanya meminta 2 botol air untuk dikasih ke neneknya juga sebentar. Scene pun berganti di tempat Tegar bersama dengan temannya yang satu melakukan aksi pukul memukul dan Namsan pun bersama 3 orang termasuk keponakannya pun datang untuk menghajar mereka. Dan mereka pun tidak ada yang berhasil untuk melawan balik.
dan seorang Tiger pun berhasil dipukul begitu dalam. Keesokan paginya, Suna pun sudah memakai pakaian sekolah dan disambut kembali oleh dokter dan diumumkan bahwasanya hari ini ada pengumuman peringkat 1 anak sekolah dan siapapun yang berhasil mendapatkan peringkat 1 maka mereka mendapatkan hadiah. Dan ternyata Suna bersama anak-anak lain dikirim ke lantai 8 dan orang tuanya pun tidak boleh ikut. Dan orang tuanya pun diantar ke bagian bawah gedung itu dan ternyata dia dipekerjakan. Namsan pun mencoba untuk membuat mereka ngaku bahwasanya bagaimana cara mereka mendapatkan air bersih ini. Dan termasuk Tiger pun dihancurkan kembali. Suna pun bersama temannya sampai di tempat lantai 8 itu di kelasnya dan mungkin satu-satunya ini adalah satu-satu ibu guru pada saat itu dan mereka pun disuruh duduk. Suna pun pada saat itu cuma melihat di leher anak-anak lain ada sesuatu hal yang terjadi. Di tengah-tengah pelajaran Suna pun bertanya, kenapa kalian di sini sampai seperti ini? Bahkan air pun berlebihan tapi orang di luar sana tidak punya air. Pada saat itu dia pun dikasih lagi air dan makanan. Namun berbeda dengan Suna, sahabatnya pun itu sangat antusias untuk menjadi kelinci percobaan bagi dokter itu untuk diiming-imingi membantu kehidupan manusia selanjutnya. Sempat terjadi aksi tegang pada saat Suna kembali mempertanyakan di mana neneknya sekarang dan dia disuruh untuk minum dan makan. Namun pada akhirnya Suna pun pada saat itu tidak minum kembali. Pada malam harinya Suna berusaha untuk melarikan diri melalui jendela tentunya dan sampai pada akhirnya dia sampai ke sebuah tempat di tempat laboratorium dokter itu. Sementara itu Namsan bersama keponakannya bersama Sersan pun sementara di jalan untuk melakukan penyerangan tentunya dan penyelamatan terhadap anak buah dari Sersan termasuk dengan Suna tentunya. Suna pun tiba di ruangan dokter itu dan melihat buku dan mengetahui percobaan-percobaan di situ. Dia pun melihat sahabatnya yang sementara terbaring. Tidak lama kemudian ibu dari sahabatnya itu datang bersama dengan ayahnya. Ayahnya pun pusing melihatnya sampai dia memperlihatkan bahwa dia mencoba untuk melakukan eksperimen untuk menghidupkan kembali anaknya. Ini adalah kehidupan baru. Sahabat Suna pun pada saat itu tidak tahu kenapa sekarat dan dokter itu pun emosi dan membunuh ayah dari sahabat dari Suna itu termasuk ibunya ditembak pakai pistol. Suna pada saat itu ketahuan oleh dokter itu dan alhasil seperti mendapatkan durian runtuh. Suna pun dibaringkan di tempat tidur itu dan dicoba untuk seperti biasa untuk mengambil sampel darahnya di dalamnya. Di luar pun Namsan bersama dengan keponakannya bersama Sersan pun sudah tiba di tempat apartemen itu dan sempat terjadi ketegangan di antaranya dan alhasil dia berhasil masuk sampai di titik gedung itu di pintu masuk tentunya. Ibu guru itu pun bersama dengan tim pengaman lainnya menjelaskan bahwa mereka tahu orang itu dia ada di tempat distrik bus itu dan orang itu memberitahukan kepada anggotanya lain untuk melakukan penyerangan tentunya. Guru itu pun mendatangi dokter dan memberitahu bahwa terjadi pemberontakan di bawah. Dan hal yang pertama yang dilakukan oleh Sersan bersama dengan Namsan bersama keponakannya itu untuk menyelamatkan anggota dari Sersan tersebut. Ternyata anggotanya itu sudah berubah menjadi semacam zombie ya tentunya. Perkelahian tembak-menembak pun terjadi pada saat itu. Hampir saja mereka digigit tentunya. Untung saja mereka sudah mahir dalam perkelahian tentunya. Sempat Sersan termenung dan melamun dan hampir saja diserang. Tapi pada akhirnya dia pun tersadar bahwa anggotanya pun sudah tidak ada. Ketegangan pun berlangsung. Dokter Gisu menjelaskan melalui mikrofon bahwa jangan coba-coba menyerang. Kalau misalkan kalian menyerang, maka habislah kalian. Dia pun dikasih kesempatan. Namun Namsan bersama dengan Sersan maupun keponakannya itu
langsung melakukan penyerangan tentunya. Alhasil terjadilah pertempuran lagi. Dan kita lihat teman-teman, sangat seru tentunya. Untung saja Namsan memiliki aksi bela diri yang cukup ya, termasuk aksi menggunakan senjata. Alhasil dia mendapatkan senjata dari lawannya tentunya. Dan saat ini pelurunya habis, dia menggunakan pisaunya. Pertengkaran pun berlanjut di area penyaringan air putih, tentunya di situ, dan mereka berhasil dilumpuhkan semua. Di tempat lain, Sersan bersama dengan keponakan Namsan berhasil melumpuhkan beberapa tentara yang lain tentunya. Sampai bertemu dengan temannya yang sesama Sersan dulu. Tapi temannya yang sekarang ini sudah berubah tentunya kan. Sementara itu Sersan Yuno pun berusaha untuk melawan dia, tapi alhasil Sersan Yuno yang dilempar ke bawah. Di sini pun sudah mengenai pisau bagian mukanya, tapi ya seperti biasa dia tidak akan mati kalau tidak dipenggal lehernya. Sersan Yuno pun akhirnya dihempaskan ke dinding dan akhirnya dibuang ke bawah. Di tempat lain, keponakan dari Namsan pun berusaha untuk mencari Suna tentunya, dan alhasil dia masuk ke kelas dan berhasil mendapatkan bu guru itu. Di bu guru ini yang mengantarkan dia menuju ruangan dokter itu. Namsan pun bertemu dengan Sersan yang menjadi rekan Sersan yang sebelumnya ya, yang sudah dibawa pengaruh obat-obatan itu. Dokter itu pun sudah menyuntikkan cairan yang sudah diambil dari Suna, tapi alhasil Suna lebih cepat bangun dari biasanya, dan dokter itu mendapatkan pengaruh yang sangat luar biasa yang tidak seperti biasanya, karena Suna pun tidak meminum air yang sudah dikasih sebelumnya. Keponakan Namsan pun akhirnya sampai di tempat itu dan berhasil menyerang dokter bersama rekan-rekannya. Di tempat yang lain, Namsan pun masih berusaha untuk membunuh Sersan ini tentunya. Dan alhasil, alhamdulillah, akhirnya Sersan ini berhasil dipotong lehernya. Anak-anak yang lain pun sempat melarikan diri tentunya ke bawah, dan akhirnya Namsan pun sampai di ruangan dokter itu dan terjadi aksi tembak-menembak, termasuk dokter itu pun membuat sebuah bom di dalam ruangan. Alhasil, untung saja keponakan dari Namsan itu berhasil untuk melindungi Suna tentunya. Dokter itu pun melarikan diri ke bawah beserta membawa anaknya yang di dalam koper, yang di dalam kaca berair ya tentunya. Suna pun diselamatkan oleh Namsan pada saat itu bersama dengan keponakannya dan berusaha untuk melarikan diri. Dokter pun yang sampai di lantai bawah sudah ditunggu oleh masyarakat tentunya. Penghuni dari apartemen itu karena dengan emosi tidak jujur yang dilakukan oleh dokter, akhirnya dia bersama-sama menyerang dokter itu. Dokter itu pun marah dan akhirnya menembakkan senjata sambil marah dan tidak mengetahui bahwa senjata itu mengenai koper yang dia bawa. Akhirnya anaknya pun meninggal untuk kedua kalinya tentunya, karena airnya sudah habis di dalam kaca itu. Dokter itu pun mulai frustasi tentunya dan kembali melakukan aksi tembak-menembak antara Namsan bersama dokter itu. Dan selagi dia mau menyerang Suna tentunya dengan menembakkannya senjata, untung saja Namsan sigap untuk melindungi mereka bertiga dan akhirnya dokter pun terbunuh. Maka sampai disinilah ceritanya. Sampai pada akhirnya baik anak-anak maupun keluarga yang dibawa sebelumnya akhirnya bisa hidup kembali tentunya dengan normal bersama-sama, dan akhirnya hujan pun turun. Selamat menikmati.